Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua akan membahas tentang asal tasawuf, maqamat, dan akwal, tahlil, tahlil, dan tajalil. Apa itu? Kita akan membahas tentang awal-awal dulu ya. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf tentang bagaimana cara kita membersihkan hati agar selalu berzikir kepada Allah, tidak tergerus dengan hal duniawi. Sedangkan akhlak merupakan bagian dari refleksi dan penerapan ilmu tasawuf sehingga tingkah laku perbuatan kita sama dengan perilaku Rasulullah SAW. Pengertian akhlak menurut KBBI adalah budi pekerti meliputi watak, tabiat, kelakuan, pengertian secara sehari-hari dimaknai seperti budi pekerti meliputi watak, tabiat, dan kelakuan. Pengertian secara bahasa Arab berasal dari kata jamak huluk, sebagai perangai. Dalam bahasa sehari-hari dimaknai sebagai budi pekerti, sifat susila, dan sopan santun. Dalam ajaran Islam, akhlak memang sangat sungguh penting. Kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan demikian dasar atas sumber pokok daripada akhlak adalah Al-Quran dan hadis, sesuai dengan ajaran agama Islam. Maqamat. Maqamat berasal dari kata bahasa Arab, tempat orang berdiri atau pangkat mulia. Dalam bahasa Inggris, maqamat dikenal dengan istilah stakes yang artinya tangga. Maqamat adalah jalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi. Berada dengan dekat Allah, menurut Anwar dan Muhammad Al-Fatih, bahwa maqamat adalah kedudukan hamba dalam perjalanan menuju Allah SWT melalui ibadah, kesungguhan melawan rintangan, dan latihan rohani. Di antara tingkatan maqamat adalah taubat, zuhur, fakir, sabar, tawakal, dan ridho. Tingkatan maqamat sebagai berikut. Pertama, taubat. Taubat adalah yaitu memohon ampun disertai dan janji tidak akan mengulangi lagi pada kesalahan yang sebelumnya. Dalam firman Allah, suatu Allah dalam surat An-Nisa ayat 17 yang berbunyi, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah diterima oleh Allah taubatnya. Dan Allah Maha Pengetahui lagi Maha Bijaksana. Taubat dapat dikatakan apabila memiliki syarat. Syarat yang pertama, meninggalkan maksiat yang telah diperbuat. Yang taubat kedua, misalnya atas maksiat yang telah diperbuat. Yang ketiga, berkenan besar untuk kembali kepada melakukan kemaksiatan. Maka tidak ada satupun syarat di atas, maka tidaklah sah taubatnya. Tingkatan kedua yaitu zuhud. Zuhud yaitu meninggalkan kehidupan dunia dan mengutamakan kebahagiaan di akhirat. Dalam riwayat Sahal Ibn Sa'id bahwa bahwa seorang laki-laki dan kepada Rasulullah SAW berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu pekerjaan yang apabila aku mengerjakan, maka Allah dan manusia akan mencintaiku. Rasulullah bersabda, yang artinya, berzuhudlah engkau terhadap dunia, insya Allah akan mencintaimu, dan berzuhudlah engkau kepada apa-apa yang ada di manusia, insya Allah mereka akan mencintaimu. Tingkatan kedua adalah fakir. Fakir yang tidak meminta lebih dari apa yang telah diterima. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Fatir ayat 15. Artinya, wahai manusia, kamulah memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha karya dan maha terpuji. Tingkatan kedua yaitu sabar. Sabar yaitu tabah dalam mengerjakan perintah Allah dan tenang menghadapi cobaan. Sabar merupakan menahan diri dari perbuatan keluh kesah terhadap orang lain. Maka pergilah dan terlebih baik karena ia membawa pada dengan Allah. Dan surat Al-Imran ayat 200 artinya, wahai orang yang beriman, bersabarlah. Beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siap.
dan bertakwalah kepada Allah dan agar kamu beruntung. Tingkatan kedua adalah tawakal. Tawakal yaitu berserah diri kepada qada dan keputusan Allah. Nah, firman surat Ibrani ayat 12 artinya, dan mengapa kami tidak bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah lah orang bertawakal terserah diri. Tingkat kedua di tingkatan mahkamah adalah tawakal. Tawakal yaitu berserah pada qada dan keputusan Allah. Dalam firman Allah di surat Ibrahim ayat 12 yang artinya, dan mengapa kami tidak bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami, dan hanya kepada Allah lah orang bertawakal berserah diri. Selanjutnya ada ridho. Ridho yaitu tidak berusaha menentang kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 8 yang artinya, bahasa mereka di sisi Allah, ini si Tuhan ya, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho kepadanya. Ini demikian itu bagi orang takut kepada Tuhannya. Dan selanjutnya itu wara. Wara adalah menghindari segala yang mengandung syubhat atau jelas hukum halal dan haramnya. Selanjutnya tentang pengertian awal. Awal adalah apa yang didapatkan oleh awal adalah apa yang didapatkan dari tanpa dicari. Sedangkan dalam makamat didapatnya bahwa dicari, dengan kata lain, awal bukan usaha manusia, tapi anugerah Allah. Setelah seorang berjuang dan berusaha melewati makam tasawuf, yang termasuk awal yaitu rasa dekat, cinta, takut, harap, rindu, yakin, dan puas terhadap Tuhan. Tetap terang masyarakat. Tentang awal diantaranya, yang pertama, mukrobah. Mukrobah ialah manfaatkan atau meniadakan si hamba akan al-afiyat, sifat dan zatnya. Dalam firman Allah dalam surat Az-Zab ayat 52, dan adalah Allah Maha mengasihi segala sesuatu. Ciri hati seorang yang masih hidup adalah dapat merasakan sifat Allah dan merasakan bahwa Allah melihat, mendengar apa yang dibicarakan melalui hati seseorang. Hal tersebut merupakan maqamah muqobah. Yang selanjutnya musyahadah. Musyahadah melihat Tuhan yang sebenarnya atau hak dalam setiap zarah daripada segala zarah al-wujud yang ada, disertai dengan mensuci, membersihkan diri dan setiap perkara yang tidak layak dengan kebesarannya. Dalam firman Allah dan surat Al-Kahf ayat 37, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang baru mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedangkan dia menyaksikannya. Dijerat-jerat tingkatan masyahadat, yaitu masyahadat kepada perbuatan Allah, yaitu pada perbuatan Allah Ta'ala, masyahadat kepada sifat-sifat Allah Ta'ala, masyahadat kepada zat Allah, masyahadat ya ini percaya pada Allah telah hadir kapanpun, dimanapun. Khauf berkata bahwa Imam Ghazali, ketahuilah bahwa hakikat dari takut ini khauf adalah kepedihan, terbakarnya hati karena pikiran akan menantikan musibah suatu yang tidak menyenangkan di masa yang akan datang. Khauf kepada Allah kadang timbul akibat dosa, sehingga seorang diharuskan takut padanya. Hal tersebut merupakan tingkatan khauf yang paling takut kepadanya. Dan firman Allah dalam surat Asy-Syada ayat 6 artinya, lampu mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan berharap. Tetap mereka memaafkan apa yang rezeki, dan mereka menafkahkan apa yang rezeki yang mereka berikan. Selanjutnya, Tutmainah. Tutmainah artinya ketenangan.
Tumanina adalah kondisi spiritual yang tinggi, yang tinggi. Tumanina merupakan kondisi spiritual yang akalnya kokoh, imannya kuat, ilmu mendalam, zikir yang jernih, hakikat yang kokoh. Dalam firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat 27, yang artinya, hai jiwa yang tenang. Menurut Sal Ibnu Abdul, jika hati hamba yang bersayam di dalam Tuhannya dan merasa tenang bersamanya, maka aku akan menguatkan kondisi rohaninya. Jika sudah menguatkan, ia akan merasa intim terhadap apapun. Rojo, yang artinya berharap atau optimis. Yang kedua ada mahabbah, mencintai secara mendalam. Pengertian dari tahlil, tajli. Tahlil, dan tajali. Tahlil adalah membersihkan diri dan sifat-sifat yang tercela, kotor hati, maksiat lahir, dan maksiat batin. Pembersihan tersebut dalam rangka menampakkan diri dari perangga yang tidak baik sesuai dengan prinsip agama. Sifat-sifat tercela yang termasuk merupakan mengganggu dan menghalangi utama manusia dalam mendekat kepada Allah SWT. Menurut Mustafa Az-Zamri, tahlil merupakan meluangkan diri dari seluruh sifat-sifat yang tercela. Sedangkan menurut Muhammad Ahmadi Bakrin Az-Zadi, tahlil merupakan tata cara mengosongkan diri dari terkesan kedurhakaan serta mengingkari terhadap Allah SWT dengan jalur yang melaksanakan bertaubat dan sebelumnya. Tahlil merupakan memberikan sesuatu ke dalam diri dengan sifat-sifat terpuji, menghindari hati dengan taat lahir dan batin. Hal tersebut dapat menerima pancaran cahaya Allah dengan mudah. Oleh karena itu, segala sesuatu perbuatan tidak selalu berdasarkan niat yang ikhlas, dan amal ibadahnya tidak lain kecuali dari ridho Allah Ta'ala. Dengan hal tersebut, manusia dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan Maha Kuasa, dan Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan berlindung kepadanya. Tajli ialah merupakan akan rasa ketuhanan hingga mencapai sifat maqobah. Tajli terdapat 4 tingkatan, yaitu tajli afal, tajli asma, tajli sifat, tajli azat. Sebagaimana dikutip oleh Al-Fatih bahwa proses tajli adalah melalui 3 tahapan tanzurul, yaitu ada huwiyah, ada, dan amiyah. Pada tahapan adiyah, Tuhan keabsahan baru keluar dari al-ammah atau kabut kegelapan. Tanpa namanya sifat, pada tahap huwiyah, nama sifat Tuhan tidak muncul, tapi tidak ada bentuk potensinya. Pada terhadap amiyah, Tuhan menampakkan dirinya dengan nama-nama sifatnya kepada makhluknya. Di antara makhluknya, pada diri manusia lah yang menampakkan dirinya dengan sifatnya. Kesimpulannya, bahwa akhlak menjadi sifat yang tertanam dan jiwa menimbulkan macam-macam perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan perkembangan. Dengan demikian, semestinya kajian tentang akhlak dan sauk perlu diajarkan dalam lembaga pemerintahan formal. Menurut beberapa pandangan bahwa sufi, makom berarti artinya 4 atau martabat seorang hamba di Allah SWT pada saat berdiri di hadapan badannya. Makamat adalah hal yang proses menjalani para sufi untuk mencapai kesempurnaan menyatukan secara sistematik. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah.